Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Masih bersama Poppy dan juga Ustadz Dedi Sanjaya UD di sini ya. Nah, baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai ukhuwah wathoniyah tadi, program ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara TV Tanjung Pinang dengan PT Ramanda Tour and Travel. Nah, PT Ramanda Tour and Travel ini merupakan travel yang bergerak di bidang umroh dan haji khusus atau haji plus sejak tahun 2017 dan merupakan satu-satunya travel umroh berizin dari Kementerian Agama yang berpusat di Tanjung Pinang. Baik pemirsa, bagi Anda yang berniat untuk melaksanakan haji maupun umroh, silakan langsung menghubungi kontak person dari Ramanda Tour and Travel. Nah pemirsa, kita kembali dalam pembahasan kita mengenai ukhuwah wathoniyah tadi. Nah tadi Poppy sudah bertanya kepada Ustadz tadi ya Ustadz ya. Langsung saja mungkin Ustadz silahkan dijawab. Iya, pemirsa Tanjung Pinang TV dan Poppy, ketika kita berbicara tentang makanan, maka konsepnya adalah syariat. Setiap agama masing-masing punya syariat. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Ya. Dan yang kedua adalah konsepnya lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kami. Selama batasan tadi yang 5 itu tidak dilanggar, maka ukhuwah wathoniyah kita akan terjaga. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat heboh nih tentang makanan ya. Apakah umat Islam tidak menghormati umat yang lain, agama yang lain dalam perkara makanan atau minuman yang diharamkan oleh syariat Islam? Maka kembali lagi, makna toleransi itu adalah menghormatin, makna toleransi itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak dicampur adukkan. Ya, ketika umat Islam tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kan banyak nih makanan yang diharamkan ya. Lalu umat Islam tidak menyentuh dan tidak makan itu. Inilah salah satu bentuk toleransi itu. Menjaga ya. Jadi Islam menjaga syariatnya, agama lain menjaga syariatnya. Jadi ketika kita umat Islam tidak menyentuh dan tidak mengambil dan tidak memiliki andil untuk memakan atau menyentuh makanan atau minuman yang haram, itulah bentuk toleransi sesuai pada tempatnya, sesuai pada konsepnya dan syariatnya ya. Justru yang akan menjadi polemik adalah ketika kita tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, semua disental kata orang Melayu. Maka akan muncul polemik, ya. Karena apa? Setiap agama punya kelompok masing-masing. Ada yang militan, ada yang fundamentalis. Ketika melihat saudaranya kok ada yang makan yang haram, ini akan menjadi benih-benih perpecahan. Percikan-percikan api yang akan menuju perpecahan. Seperti itu, Poppy. Nah, begini Ustadz, jika kasusnya kita umat muslim yang berada di negara mayoritas non-muslim gitu Ustadz. Kemudian datang ke perkumpulan yang mungkin perkumpulan pekerjaannya, tapi di situ menggelar pesta makanan dan minuman yang haram. Nah, jika teman-teman dari kita itu mungkin memaksa kita atau dengan bercandaan, tapi dengan pemaksaan begitu Ustadz, apakah itu termasuk penistaan agama Ustadz? Baik. Banyak sekali hal ini terjadi ya Poppy. Sedikit aja, nggak apa-apa lah, satu teguk aja nih. Konsep dalam Islam waraddahu raddan jamila, tolak dengan penolakan yang baik, nggak perlu dengan emosi ya, apalagi sama-sama kenal. Jadi cukup berkatakan enggak, agama kami melarang nih ya. Lalu apakah kita menolak, kita termasuk dalam adalah orang penista agama? Tidak. Tapi ketika dipaksa, ayo minum, wajib minum. Inilah penistaan. Ini yang nggak boleh ya. Ini yang nggak boleh. Sama orang non muslim kita ajak untuk sholat nih. Ayo masuk ke masjid sholat. Ya, nggak boleh. Karena dia punya agama. Sama orang Islam juga diajak ke tempat ibadah agama lain untuk beribadah. Ya, ayo masuk ke tempat ibadah kami dan sembahyang sesuai dengan agama kami. Nggak boleh. Konsepnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita diajak, ya, mohon maaf lahir batin Poppy. Poppy beberapa kali jadi keynote speaker di acara pemuda-pemuda non-muslim. Mereka makan, mereka minum, mereka nawarin minum, tapi yang saya ambil Sanford, ya. Karena umum Sanford kesuciannya terjaga, tidak ada alkohol dan lain sebagainya. Walaupun mereka tidak minum alkohol, ya.
Tapi kita menjaga, dan mereka paham bahwasanya Dedi Sanjaya itu orangnya Islam, orang Islam, agama Islam, dan tidak bisa makan dan minuman apa yang diharamkan oleh Islam. Tanpa mengurangin hubungan kemanusiaan kita, tanpa mengurangi hubungan keagamaan kita tolak dengan perkataan yang baik. Seperti itu. Nah Ustadz, kalau misalnya kita menghadiri pesta pernikahan di gereja ataupun di rumah ibadah umat non-muslim, itu bagaimana Ustadz? Iya, Popi, selama tujuannya bukan untuk ibadah, tidak ada kesalahan kita di dalamnya. Contoh nih, saya RT, tetangga saya non-muslim Cina meninggal, disemayamkan di rumah, ya beberapa hari kalau orang kita Cina. Karena saya RT, saya datang, selesai saya tausiah Isya, saya datang, saya duduk pakai jubah. Orang pada ngelihat, teman-teman Cina pada ngelihat, Pak RT, makasih mau datang. Pak RT, emang boleh ya orang Islam melihat kami yang meninggal? Islam nggak melarang. Yang dilarang itu adalah ikut ambil andil beribadah. Tapi kalau untuk menghormatin boleh, saya duduk di meja. Biasa kan kalau orang kita Chinese kan pakai meja-meja tuh, ada kacang, ada minuman kaleng. Ya saya makan kacang. Saya makan kacang dan saya minum, ya. Ada sanpot di situ. Saya minum. Saya makan kacangnya. Ini adalah menghormati kemanusiaannya, bukan kita beribadah untuk doa kematian, tidak. Dan Islam membolehkan ini. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad, ketika ada rombongan jenazah Yahudi, Nabi dengan sahabat duduk, ada orang Yahudi lagi bawa keranda jenazahnya nih. Apa kata Nabi? Kumu, berdiri kalian hormatin. Nabi berdiri, sahabat berdiri menghormati orang ini. Apakah Nabi beribadah untuk jenazah Yahudi ini? Enggak, tapi Nabi berdiri dalam rangka menghormatin, ya. Sama, Popi kan umat Islam sering nih ngadakan pesta pernikahan di Tanjung Pinang. Ini ada asrama haji. Asrama haji kan identiknya dengan Muslim, dan Muslim masuk, ya, saudara-saudara kita yang beda agama masuk, apakah boleh? Boleh, silakan. Sama seperti kita, ketika non Muslim mengundang kita, saya ini dapat undangan nih pernikahan nih setelah Lebaran nanti, yang nikah teman saya nih, teman saya nikah, orang kita Chinese kan nikahnya di restoran, ya. Apakah kita boleh hadir? Silahkan, nggak dilarang, tidak ada kesalahan di dalamnya. Yang dilarang itu adalah ketika kita beribadah, kita ajak orang non-muslim untuk ibadah sesuai ibadah kita. Ketika kita masuk ke tempat non-muslim, dia beribadah, kita ikut-ikutan juga beribadah. Ini yang dilarang oleh agama Islam. Baik Ustadz, berarti kalau misalnya kita juga hanya sekedar berkunjung, mengagumi, kalau mengagumi nih Ustadz ya, mengagumi rumah ibadah non-muslim seperti candi, pura, kan kelenteng, itu kan biasanya bagus-bagus Ustadz. Betul. Itu bagaimana Ustadz? Apakah kita termasuk orang yang menistakan agama atau bagaimana Ustadz? Baik, Popi dan seluruh pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita artikan dulu ini. Artinya gini, mengagumi itu apakah merubah akidah kita atau tidak? Tidak. Apabila kita mengagumi sesuatu, kita berkata, waduh, ini ada non-muslim nih. Dia berkata, ih, masjidnya indah sekali ya. Kalau saya masuk Islam kayaknya enak nih. Menurut agamanya, nggak boleh. Sama seperti Islam, ketika memandang tempat ibadah agama-agama lain, lalu dia berkata, ih, indah sekali tempat ibadahnya. Kalau saya masuk agamanya, kayaknya bagus nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena larinya sudah ke akidah, keyakinan. Tapi kalau mengagumi bangunannya secara fisik, ya, seperti Istiqlal di Jakarta. Istiqlal itu dibangun perancangnya non-muslim itu. Istiqlal, masjid kita di Jakarta. Lalu begitu banyak kepala negara yang masuk, ya. Kita bisa lihat beberapa presiden Amerika yang masuk ke Masjid Istiqlal mengagumin ornamen bangunannya, ya. Dan kita kalau ke luar negeri juga, kita ke Turki nih, ya, kita jalan-jalan begitu banyak ornamen-ornamen gereja yang bagus, lalu kita kagumin. Bagus nih ornamennya. Yang dipuji, yang dikagumin adalah bentuk fisik, boleh. Tidak merusak keyakinan, tidak membaur, menyangkut dalam akidah. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, ini yang dilarang dalam
agama. Seperti itu, Popi. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Dan mungkin tidak cukup nih waktu kita Ustadz selama lebih kurang 30 menit ini untuk membahas masalah ukhuwah wathoniyah ini ya Ustadz ya. Baik Ustadz, agar lebih jelasnya lagi dan pemirsa Tanjung Pinang TV lebih memahami mengenai ukhuwah wathoniyah ini, silahkan intisari ataupun kesimpulannya Ustadz. Baik Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alnakum su'uba wa qabail lita'arafu. Kami ciptakan kalian, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, yang tujuannya adalah lita'arafu, bukan untuk perang, bukan untuk saling bertengkar, bukan saling untuk berselisih paham, bukan saling untuk berebut kekuasaan, tapi tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal, saling memahami, saling bertoleransi, saling menghormati. Dan toleransi di dalam umat beragama adalah wajib diterapkan oleh agama kita, agama Islam, tanpa kita harus melanggar 5 pilar batasan tadi. Yang kedua, negara kita adalah negara yang memiliki agama yang banyak dan suku yang begitu banyak, 1000 lebih suku dan adat istiadat. Jangan pernah kita melecehkan agama tertentu dan jangan pernah kita melecehkan suku-suku tertentu, sehingga kita bisa merasakan kehidupan yang penuh dengan harmoni, kehidupan yang indah, harmonisasi apapun agama kita, apapun suku kita, apapun adat istiadat kita, bahkan apapun warna kulit kita. Indonesia adalah rumah kita. Indonesia adalah tempat kita hidup, tempat kita mencari nafkah. Kita jaga bangsa kita jaga negara kita tanpa harus melanggar syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Terima kasih, Popi. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Dan tentunya keberaneka-ragaman budaya, bangsa, suku, adat, dan ras ini merupakan anugerah dari Allah ya Ustadz ya. Merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari berbagai keanekaragaman inilah dicari pemersatunya. Apalagi untuk bangsa Indonesia kita sendiri juga ada pemersatunya yang sesuai dengan Sumpah Pemuda yang sudah diucapkan pada tanggal 28 Oktober pada masa lalu. Nah pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai ukhuwah wathoniyah, 5 batasan untuk menuju ukhuwah wathoniyah itu sendiri bagi bangsa kita. Nah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga bermanfaat dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada sponsor kita Ramanda Tour and Travel dan air minum Sanford. Nah pemirsa, kita kembali berjumpa dalam episode Mulianya Ramadan berikutnya. Terima kasih Popi dan beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.